Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita ucapkan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kembali lagi ke podcast Islami KUA Kecamatan Gumai Talang bersama saya Meisy Sisklarita selaku moderator, dan di sebelah saya sudah ada Ustadz Suparmin, sarjana pendidikan Islam selaku narasumber dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kecamatan Gumai Talang. Nah, pada pagi hari ini kita ada tema yang menarik banget nih, yaitu tentang bagaimana cara kita memilih kriteria pasangan sesuai dengan syariat Islam. Mari kita mulai. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya hari ini Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Bu Messi. Iya, gini Tat, ini ada temanya kali ini menarik banget nih Tat, terutama bagi para pemuda yang belum menikah, muda-pemudi nih Tat ya. Nah, gimana sih Tat cara kita itu yang belum menikah, cara kita memilih atau menseleksi itu kriteria dari pasangan hidup kita, Ustaz? Ya, terima kasih Ibu Messi. Bahwasanya kita selaku pemuda itu harus selektif dalam memilih pasangan hidup, karena pasangan hidup itu merupakan orang yang memberikan pengertian kepada kita. Dia semuanya tahu tentang keadaan kita, sehingga dengan adanya toleransi di antara pasangan itu, maka akan terjalin yaitu keharmonisan dalam membina rumah tangga. Dalam membina rumah tangga atau memilih pasangan hidup itu dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammadin SAW yang berbunyi tungkahul mar'atu li arba'in limaliha li hasabiha li jamaliha li diniha fatbar bizatid daini taribat yadahu. Dalam hadis Nabi dijelaskan, Bu Messi, bahwasanya dalam memilih kriteria pasangan itu ada 4. Ada 4 nih. Ya, yang pertama itu limaliha, yaitu carilah pasangan hidup yang memiliki harta yang banyak, karena dengan harta yang banyak, dengan kecukupan, maka kita dapat beribadah dengan tenang, karena sudah cukup, tidak pusing lagi nak cari beras, tidak pusing lagi nak cari sayuran, karena dia sudah tercukupi kebutuhannya, karena dia termasuk orang yang mempunyai harta atau orang yang kaya raya itu. Gitu. Jadi kalau misalnya itu bukan matre itu ya Ustadz ya, udah ada hadisnya gitu Ustadz, atau gimana Ustadz? Ya, ini sudah dijelaskan dalam hadis Nabi bahwasanya kita harus memilih kalau ada itu yang hartanya yang banyak, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu cara memilih pasangan sesuai yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, lihasabiha, carilah pasangan yang keturunan dari orang yang baik-baik. Jadi masuk keturunan orang yang baik-baik itu dilihat orang tuanya, dilihat pekerjaan orang tuanya, dilihat kegiatan orang tuanya, dilihat bagaimana akhlak orang tuanya, karena anak itu merupakan cerminan dari orang tua. Ketika orang tuanya baik, insya Allah anaknya itu menjadi anak yang baik. Maka Rasulullah memerintahkan yang kedua, carilah pasangan yang memiliki dari keturunan orang-orang yang baik. Baiklah, untuk yang ketiga kriteria cara memilih pasangan tadi, yaitu kita harus sesuai dengan yang disyariatkan Rasulullah SAW, li jamaliha. Artinya dalam memilih pasangan kita harus memilih yang cantik, harus memilih yang ganteng, harus memilih yang bagus. Karena dengan pasangan kita cantik, mungkin kita mau jalan-jalan ke pasar merasa pede gitu.
Mungkin dengan pasangan yang cantik di rumah itu akan terasa beda dengan yang kurang cantik. Jadi cantik itu walaupun relatif, tetapi itu merupakan nilai plus bagi seorang laki-laki ataupun perempuan yang ingin mencari pasangan. Mungkin itu yang ketiga, Ibu Messi. Ya. Nah, tadi misalnya nih Tat, saya mau bertanya nih. Ya. Misalnya dia hartanya udah ada nih. Terus dia nasabnya juga bagus, tapi rupanya agak biasa gitu. Apa gimana Tat? Jadi kalau kita memilihnya itu apa dilanjutkan atau gimana ya Ustaz? Ya, kalau kriteria dari Nabi itu dianjurkan untuk yang cantik juga, Bu Messi. Cuma kalau tidak ada yang cantik ya sedang, paling tidak seperti itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, cara memilih pasangan sesuai yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu lidiniha. Carilah wanita yang mempunyai agama yang baik, karena agama itu menentukan dari segala-galanya. Jadi carilah calon seorang ibu yang mengetahui agama, yang ngerti tentang agama, karena dengan agama maka seseorang calon istri itu akan membentuk keluarga, anak-anak yang berakhlak ketika ibunya berakhlak. Seorang laki-laki ketika mendapatkan perempuan yang soleha, maka seorang laki-laki tersebut akan tenang hidupnya, akan merasa aman, nyaman, dan lainnya. Dan dijelaskan dalam hadis Nabi itu, fadbar lizati daini taribat yadahu. Jadi di antara yang keempat itu, ketika hartanya banyak, ketika nasabnya bagus, ketika kecantikannya dan agamanya bagus, ketika mendapatkan empat-empatnya, maka itu suatu keberuntungan bagi seseorang yang akan melangsungkan atau mencari pasangan hidupnya. Gitu, Bu Messi ya. Ya, nih misalnya tadi ya udah terpenuhi 3, tadi kan ada 4 nih kriterianya. Ya. Misalnya hanya terpenuhi 3, yang keempat tadi agamanya. Misalnya agamanya tuh masih bolong-bolong Ustaz sholatnya, itu gimana Tat? Kalau misalnya pasangannya seperti itu Tat? Ya, kalau dianjurkan oleh Nabi, Rasulullah SAW menganjurkan bizati dain, yang utama itu agamanya dulu. Ketika kita sudah mendapatkan agamanya, maka yang lain insya Allah bisa ditutupi. Kecantikan bisa dibuat-buat cantik. Kemudian harta juga bisa dicari. Sedangkan nasab itu memang sudah bawaan laduni dari orang tuanya. Jadi yang terpenting carilah agamanya. Mudah-mudahan dengan kita mencari pasangan dalam agama, insya Allah kita akan menjadikan keluarga kita ke depan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan terlebih-lebih keluarga yang saadah, artinya yang bahagia baik di dunia dan di akhirat kelak. Nah, mungkin seperti itu Ibu Messi penjelasannya. Ya, alhamdulillah kita hari ini nambah ilmu nih pemirsa ya. Ilmu tentang bagaimana cara memilih atau mencari kriteria pasangan untuk hidup kita. Terima kasih Ustadz ya atas ilmunya Ustadz. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Ustadz Parmin bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya bagi pemuda-pemuda yang mau mencari pasangan. Baiklah, kita tutup acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.